Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Praktikum Microcontroller dan Microprocessor tahun 2025 yang beranggotakan saya Riko Berian dengan NIM 22 1095 1021 dan rekan-rekan saya. Saya Mokal Sumafifa dengan NIM 22 1095 20555. Saya Rizal Wiratarisab dengan NIM 22 1095 30 21. Baiklah, di sini kami akan membuat video percobaan pada modul. Baik, yang pertama itu kita akan melakukan wiring nantinya ke komponen-komponen yang ada. Untuk komponen yang digunakan yaitu yang pertama ada potensio, LED RGB, 3 buah resistor, dan 1 buah Raspberry Pi Pico, lalu 1 buah motor servo. Untuk wiringnya itu motor servo PWM itu nanti terhubung pada JP16. Lalu untuk potensio itu terhubung ke pin ADC JP28. Lalu untuk LED RGB yang rednya terhubung ke pin 1, yang greennya ke pin 2 dan bluenya ke pin 3. Setelah di wiring, maka selanjutnya itu adalah mengupload data dari program. 3. Di sini saya akan menjelaskan codingannya, yaitu untuk mendefinisikan pinnya di servo, lalu PWM di pin 16 pada servo pada pin GP16 itu. Kemudian untuk potensiometer di pin GP28, kemudian untuk LED merah pada pin GP1, untuk LED green di GP2, dan untuk LED blue itu di GP3. Kemudian untuk konfigurasi servonya itu disetel ke frekuensi sebesar 50 Hz. Lalu variabel untuk kontrol kedipan LED-nya itu mulai dalam keadaan menyala. Lalu di sini untuk pembacaan nilai potensiometernya dalam rentang 0 sampai 65535. Kemudian untuk konversi ke sudut servonya itu di rentang 0 derajat sampai 180 derajat. Kemudian untuk konversi sudutnya ke duty cycle di rentang 1500 sampai 7500 sesuai dengan servo PWM. Kemudian jika sudah melewati 1000 milisecond atau 1 detik, maka status LED RGB-nya itu akan berubah. Kemudian di sini ada salah satu warna LED itu akan menyala berdasarkan sudutnya. 0 sampai 60. Di 0 sampai 60 maka LED merah akan menyala. Untuk di 60 sampai 120 derajat maka hijau menyala. Lalu untuk di atas 120 maka LED berwarna biru akan menyala. Oke. Baiklah, sesuai dengan program yang telah dibuat tadi. Jadi nanti akan dihubungkan ke programnya akan dimasukkan ke Raspberry Pi Pico-nya. Nanti ketika dimulai, nanti Raspberry Pi Pico akan menginisialisasi pin servo, potensiometer, dan LED RGB. Nah, selanjutnya dari juga akan membaca nilai ADC, potensiometer, dan frekuensi dari codingan yang telah dibuat tadi. Dimana nanti ketika potensiometer ini diatur, ketika sudutnya kecil dari 60 itu akan menyala berwarna merah, sedangkan berkedip berwarna merah. Sedangkan ketika sudutnya 60 sampai 120 akan berkedip berwarna hijau, dan ketika 120 sampai 180 itu berkedip berwarna biru. Untuk pada percobaan 3 itu komponen yang kita gunakan ada motor DC, dinamo DC, push button, buzzer, LDR,
LDR atau fotodioda. Jadi di sini yang digunakan itu ada LDR dan 1 buah resistor dan 1 buah STM32. Untuk wiringnya itu dari LDR itu masuk ke pin ADC STM32. Lalu untuk button itu masuk ke pin input dari STM32. Buzzer dan motor itu masuk ke pin output dari STM32. Setelah wiring selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah memprogram. Tiga. Yang pertama kita Ya, yang pertama di sini ada motor PWM, dan terus di sini itu ada buzzer PWM, lalu di sini thresholdnya itu dari rendah ke sedang lalu ke tinggi, lalu ini juga ada frekuensinya yang 143.999 dan seterusnya. Lalu di sini untuk motor kontrolnya ya, itu untuk yang lambat seperti ini, lalu untuk sedang seperti ini, untuk yang cepat itu gini. Kemudian ini untuk buzzer logic, lalu ini untuk mengubah buzzer setiap 500 milisecond. Lalu untuk di sini periodenya di setnya 50% duty, lalu di sini ada logic buttonnya di mana PWO0 ditekan maka akan menonaktifkan buzzer. Lalu di sini itu untuk memaksa mematikan buzzer. sesuaikan dengan modul. Lalu codingan seterusnya itu disesuaikan dengan yang ada di modul. Baik, nanti setelah codingannya selesai itu dimasukkan ke diupload di STM32. Kemudian kita nanti setelah itu dimulai, ketika dimulai maka STM32 ini akan menginisialisasi pin LDR, buzzer, button dan motor dinamo DC-nya sesuai dengan codingan. Kemudian juga akan membaca nilai potensiometer mulai PWM motor dan buzzer. Selanjutnya nanti sesuai dengan codingan tadi juga, nanti ketika thresholdnya kecil dari 33 maka motor lambat PWM sama dengan 20% dan buzzer mati. Dan ketika thresholdnya 33% sampai 66% maka motor sedang PWM-nya 60% dan juga buzzernya juga mati. Ketika tidak ketika thresholdnya 66% sampai 99% maka nanti buttonnya aktif. Ketika buttonnya aktif maka motor akan lambat, PWM-nya sama dengan 100% dan buzzer hidup. Ketika button tidak aktif maka motor lambat, PWM 100% dan buzzernya mati, dan selesai. Sekian penjelasan yang telah kami lakukan. Kalau ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.